Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Yudhhiru 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ma ba'd. Pada kali ini saya akan bercerita ada sebuah kitab bernama Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai, karangan Imam Abul Layth Nasr ibn Muhammad As-Samarqandi. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada halaman 277 ada sebuah cerita menarik tentang orang yang selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Suatu ketika seorang tabi'in bernama Sufyan Ats-Tsauri sedang berkeliling di suatu tempat, mendapati seseorang yang selalu bersolat kepada Nabi Muhammad SAW dalam keadaan apapun. Lalu mengundang perhatian Sufyan Ats-Tsauri, lalu mendekatlah Sufyan Ats-Tsauri kepada seseorang tersebut. Wahai laki-laki, dari tadi aku perhatikan kenapa engkau sering bersolat kepada Nabi. Selalu bersolat kepada Nabi, sedangkan banyak zikir-zikir yang lain. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, dan banyak lagi kalimat-kalimat zikir. Lalu orang ini balik bertanya, siapa kamu? Semoga Allah memaafkanmu. Karena orang ini tidak mengenal Sufyan Ats-Tsauri, padahal Sufyan Ats-Tsauri ini adalah seorang ilmu hadis. Lalu dijawab oleh Sufyan Ats-Tsauri, aku adalah Sufyan Ats-Tsauri. Baik, karena kamu orang asing dan aku tidak kenal, aku akan menceritakan kenapa aku sering bersolat kepada Nabi. Pada suatu hari aku dan ayahku ingin pergi haji ke Mekah Al-Mukarramah. Aku dan ayahku ingin pergi haji ke Mekah Al-Mukarramah. Aku berjalan, di tengah perjalanan ayahku ini menderita sakit dan aku mengobatinya. Selang beberapa hari aku mengobatinya, qadarullah Allah mengangkat nyawanya. Allah panggil dan aku mengurusi jenazah ayahku. Lalu ketika jenazah ayahku berada di pangkuan, tiba-tiba jenazah ayahku wajahnya berubah menjadi hitam. Aku kaget dan aku malu terhadap orang-orang. Lalu aku tutupi dengan sebuah kain yang aku robek dari jubahku. Lalu aku tidur di sampingnya karena waktu sudah mulai malam. Ketika tidur, di dalam tidur pun aku bermimpi. Aku melihat jenazah ayahku yang aku tutupi dengan kain. Lalu datang seseorang yang berperawakan indah, yang berpenampilan bersih, yang wanginya tidak pernah aku temui sebelumnya. Mendekatlah orang yang berperawakan indah itu ke jenazah ayahku, membuka kain yang aku tutupkan, lalu mengusap wajah ayahku yang hitam tadi. Lalu seketika wajah yang hitam itu berubah menjadi putih, dan orang itu lalu pergi begitu saja. Namun ketika pergi, aku tarik jubahnya yang wangi dan bersih serta indah itu. Lalu aku bertanya, wahai orang asing, wahai bapak, siapa engkau di tengah keterasingan ini yang bisa mengubah wajah ayahku tadinya hitam menjadi putih? Lalu orang itu menjawab, "Awa ma ta'rifuni? Apakah engkau tidak mengenal aku? Ana Muhammad ibn Abdullah sahibul Quran. Aku adalah Muhammad, putra Abdullah, sang pembawa Al-Quran." Bagaimana bisa ayahku yang ketika wafat wajahnya hitam? Artinya ditandai ada beberapa orang-orang yang ketika wafat ada tanda-tanda bahwa dia mempunyai banyak dosa. Lalu Nabi Muhammad menjawab, memang ayahmu ini adalah seorang yang musrif, artinya sering berbuat dosa. Tetapi beliau ini selalu bersalawat kepadaku. Beliau di akhir hayatnya memintakan pertolongan kepadaku serta bersalawat kepadaku. Nah, Allah berfirman, seandainya mereka orang-orang yang munafik setelah menzolimi dirinya sendiri datang kepada Nabi Muhammad lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Ini adalah sebuah kisah tentang orang yang selalu bersolawat kepada Nabi, dan Nabi pun bersabda di dalam hadis, "Aulan nasi biyaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca salat. Dan satu-satunya nabi yang diberi hak syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebuah cerita yang harusnya memotivasi diri kita sendiri. Bagaimana di setiap hari kita harus kita balut dengan sholawat kepada Nabi Muhammad.
yang akan nanti menyelamatkan kita dengan syafaatnya. Mudah-mudahan dengan banyaknya salawat kepada Nabi Muhammad SAW kita dapat syafaatnya beliau di yaumil akhir nanti. Karena Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yang bersalawat kepada Nabi. Kita yang manusia, kita yang hamba, kita yang merupakan kaum paling terbaik di muka bumi ini, kaum mukmin, kaum muslim, harusnya banyak-banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Semoga kisah ini menjadi motivasi untuk kita selalu bersalawat kepada Nabi.